Puncak arus mudik masih terpantau di Pelabuhan Merak. Hal serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta di 3 hari jelang Lebaran. Terdapat 169.000 lebih penumpang melakukan perjalanan mudik. Memasuki hari kedua puncak arus mudik Lebaran 2024, antrean kendaraan terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Sebanyak 29.000 kendaraan diprediksi menyeberang ke Sumatera pada puncak arus mudik. Jumlah ini meningkat 63% dibandingkan dengan tahun kemarin yang jumlahnya mencapai 18.000. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, meski puncak arus mudik diprediksi Sabtu kemarin, namun di 3 hari jelang Lebaran ini bandara masih dipadati oleh lebih dari 169.000 penumpang dengan total 1.172 penerbangan. PT Angkasa Pura II atau AP2 telah menyiagakan 7.000 personil gabungan yang terdiri dari Aviation Security, TNI Polri, dan petugas yang berjaga di posko pelayanan terpadu. Kita pantau bagaimana kondisi arus mudik terkini di sejumlah titik bersama tim liputan BTV. Ada reporter Kelvin Sipautar dan juru kamera Col Joseph di Pelabuhan Merak, Banten, serta koresponden BTV Wahroni di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Kelvin terlebih dahulu. Selamat sore Kelvin, apakah ada kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak pada sore hari ini? Ya baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Masih dalam suasana puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kami pantau ini khususnya di dermaga eksekutif. Kepadatan kendaraan yang mengantre begitu di kantung-kantung parkir ini masih cukup menjalar, menumpuk juga begitu. Bahkan sampai keluar di pintu masuk dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler Wilson. Dan hal ini memang mengingat untuk tiket puncak arus mudik tepatnya pada tanggal 6 dan juga tanggal 7 April yang disediakan oleh PT ASDP ini sudah ludes terjual seluruhnya Wilson. Dan untuk akumulasi untuk kurun waktu tanggal 6 dan juga tanggal 7 tersebut ini ada total 1 juta individu atau penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari rute Merak menuju ke Bakauheni, Lampung begitu Wilson. Dan selain adanya penumpukan daripada kepadatan penumpang maupun kendaraan di dermaga begitu, kami juga sempat melihat adanya penumpukan kendaraan di beberapa titik di jalan arteri menuju ke pelabuhan maupun juga di beberapa titik di ruas tol Tangerang Merak begitu. Dan memang untuk kepadatan tersebut berdasarkan informasi yang kami terima, memang ini merupakan imbas daripada adanya delaying system atau sistem penundaan yang diberlakukan oleh PT ASDP maupun juga pihak kepolisian yang merupakan sistem buka tutup yang mengarah ke pelabuhan sewaktu-waktu menyesuaikan dengan ritme keberangkatan daripada untuk kapal-kapal feri begitu untuk rute Merak maupun ke arah Bakauheni, Lampung begitu. Dan tadi memang selain kami juga melihat ada penumpukan, kami juga mendapatkan informasi bahwa penumpukan tersebut juga dalam kalkulasinya ini bisa sampai belasan kilometer Wilson. Dan meski demikian berdasarkan keterangan dari Kapolda Banten begitu Abdul Karim mengatakan meskipun ada kepadatan yang cukup memanjang begitu di titik-titik tersebut, tapi memang untuk sistem penundaan ini merupakan cara yang efektif untuk mengurai kemacetan yang terjadi di dermaga-dermaga pelabuhan begitu. Selain juga dengan adanya kebijakan tersebut berdasarkan evaluasi dari Menteri Perhubungan dan juga Menko PMK yang tadi sempat datang ke Pelabuhan Merak untuk melakukan peninjauan di titik-titik ini, memang ada beberapa kebijakan lainnya yang diberlakukan. Pertama adalah sistem drop yang diberlakukan untuk kapal feri rute Merak dan Bakauheni, yang artinya untuk kapal feri yang berhenti ke Pelabuhan Bakauheni akan kembali lagi dengan tidak ada penumpang ataupun kendaraan begitu, kemudian akan langsung berjalan kembali ke Bakauheni untuk melanjutkan
pengangkutan penumpang yang baru, Wilson, di mana harapannya ini untuk mempercepat sistem penyeberangan untuk rute Merak maupun Bakauheni. Selain itu juga ada kebijakan lain yang diberlakukan oleh PT SDP maupun juga pihak-pihak terkait lainnya, yakni dengan mengoptimalkan pelabuhan panjang di pelabuhan panjang begitu di Lampung, di mana ini untuk rute pelabuhan Ciwandan begitu, Wilson, di mana untuk kendaraan bermotor khususnya yang beroperasi atau menyeberang dari pelabuhan Ciwandan ini akan diarahkan untuk berhenti atau tiba di pelabuhan panjang Lampung begitu, sehingga tidak hanya kepadatan di pelabuhan Merak saja yang diurai, tetapi juga untuk kepadatan penumpang yang terjadi di pelabuhan Bakauheni Lampung begitu. Dan PT SDP, kepolisian maupun Menteri Perhubungan serta juga Menko PMK juga mengimbau kepada masyarakat atau pemudik yang datang begitu untuk melakukan penyeberangan untuk datang dengan menggunakan tiket, dan tiket yang dibawa ini merupakan tiket untuk penyeberangan pada hari yang sama, Wilson. Baik, terima kasih Kelvin atas laporannya. Selanjutnya kita pantau bagaimana arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Wahroni. Wahroni, selamat sore. Bagaimana pantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah jadwal penerbangan tepat waktu? Baik Wilson dan pemirsa, selamat sore, bahwa memang pada sore ini terlihat berbeda dibandingkan pada pagi hari tadi, di mana seperti di belakang kami berdiri ini adalah area check-in tiket pesawat, di mana pada pagi hari tadi terlihat antrian penumpang cukup signifikan. Tapi pada sore hari ini, Wilson, dapat saya sampaikan bahwa terlihat lengang. Memang masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ini memilih perjalanan pada pagi hari dibandingkan pada sore ini. Nah, Bandara Soekarno-Hatta memang pada hari ini cenderung sedikit turun dibandingkan pada Sabtu kemarin, yaitu pergerakan penumpang mencapai 184.000, sementara untuk hari ini tren agak sedikit turun, yaitu sekitar 169.000. Begitu Wilson, dan di mana petugas di sini untuk mengurai antisipasi penumpukan penumpang ada 7.000 petugas gabungan, baik mulai TNI Polri maupun dari pihak otoritas bandara. Begitu Wilson. Baik, Wahroni, berdasarkan data, tujuan mana yang paling banyak dituju untuk pemudik? Kami yang peroleh di lapangan bahwa memang perjalanan pemudik ini lebih mendominasi kota-kota besar seperti yaitu Surabaya, Denpasar, kemudian Makassar. Nah, 3 kota ini masih menjadi bagian tujuan yang paling terbesar, sementara untuk tujuan internasional yaitu Singapura. Ada tren baru untuk perjalanan internasional yaitu ke Jepang. Begitu Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Wahroni, dan sebelumnya ada Kelvin dan Koel Joseph di Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali teman-teman.